Trump mengungkapkan bom yang paling ditakuti Iran. Perang bisa beralih dari serangan udara ke wilayah rezim pada hari Senin 18 Mei 2026. Gedung Putih dihadapkan pada keputusan berat dengan opsi mengirim pasukan operasi khusus ke dalam Iran. Dalam sebuah misi yang ditujukan pada bahan nuklir yang sangat diperkaya yang diduga terkubur di fasilitas-fasilitas strategis. Delta Force menjadi pusat pembicaraan ini karena merupakan satuan yang dipersiapkan untuk misi berisiko tinggi, rahasia, dan langsung. Dan perlu diingat, ini adalah Delta Force yang sama yang menangkap Nicolas Maduro di Caracas pada tanggal 3 Januari 2026. Ketika pasukan khusus Amerika masuk ke Venezuela, mereka menurunkan sang diktator dari kekuasaan dan membawanya untuk menghadapi tuduhan. Di Amerika Serikat, Trump tidak sedang membicarakan tekanan diplomatik biasa, melainkan pasukan yang sudah pernah digunakan untuk menargetkan pemimpin musuh dari dalam wilayah mereka sendiri. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik. Sudah terlihat dalam standar kredibilitas, Milson Alves adalah jenis sinyal yang menunjukkan bahwa Trump tidak hanya mengancam Teheran. Dia sedang meletakkan di atas meja sebuah invasi terbatas, secara presisi dan dengan target yang jelas untuk mencegah rezim Iran memulihkan atau menyembunyikan material nuklir. Dan situasinya semakin menguat setelah informasi yang dirilis dari sumber-sumber yang dikutip oleh New York Times menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan Israel sedang bersiap untuk kemungkinan melanjutkan serangan terhadap Iran, bahkan minggu ini juga. Penyelidikan tersebut juga menyebutkan bahwa persiapan ini adalah yang paling intens sejak gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan pada awal April. Sementara itu, Menteri Pertahanan Pete Hegseth menyatakan bahwa Washington memiliki rencana untuk meningkatkan eskalasi jika diperlukan. Trump juga menegaskan bahwa rezim Iran telah menolak untuk mengakui perjanjian-perjanjian sebelumnya dan bahwa uranium yang diperkaya harus dikeluarkan dari tangan Teheran. Bagian yang paling eksplosif adalah kemungkinan masuk melalui darat. Misi yang dibahas bukanlah invasi besar-besaran untuk menduduki seluruh Iran, melainkan operasi pasukan khusus untuk mencapai material nuklir yang terkubur di area-area sensitif, dengan dukungan militer di sekitar untuk melindungi aksi tersebut. Itulah sebabnya nama pasukan Delta disebut secara langsung. Pasukan ini tidak turun tangan untuk aksi simbolis, mereka bergerak ketika pemerintah Amerika Serikat menganggap targetnya sangat kritis. Waktunya singkat dan risiko membiarkan musuh bertindak lebih besar daripada risiko operasi itu sendiri. Otoritas militer mengakui bahwa misi seperti ini bisa menimbulkan korban karena melibatkan masuk ke wilayah musuh, kemungkinan bentrokan dengan pasukan Iran, dan perlunya perlindungan di sekitar target. Artinya, Trump belum memerintahkan pasukan Delta untuk menerobos pintu itu, tapi pintunya sudah diletakkan di tengah ruangan. Iran sudah merasakan dampaknya bahkan sebelum langkah pertama di darat diambil. Televisi pemerintah Iran menampilkan pembawa acara dengan senapan di studio membicarakan tentang belajar cara dasar menggunakan senjata dan tentang ikut serta dalam perang jika diperlukan. Itu tidak terlihat seperti kepercayaan diri, itu terlihat seperti ketakutan. Disusun dalam bentuk propaganda, rezim yang selalu mengendalikan populasinya kini tampak berusaha menjual citra mobilisasi sipil seolah-olah masyarakat itu sendiri menjadi perisai terhadap kemungkinan masuknya Amerika. Reaksi ini menunjukkan besarnya kepanikan di dalam Teheran. Rezim tahu bahwa pengeboman memang menyebabkan kerusakan, tetapi operasi darat mengubah segalanya. Serangan udara menghancurkan infrastruktur, masuknya pasukan khusus. Mereka mencari dokumen, material, ilmuwan, fasilitas, dan bukti. Itulah perbedaannya, sangat brutal. Jika Trump benar-benar memerintahkan operasi terhadap material nuklir, Iran kehilangan kenyamanan untuk menyembunyikan semuanya di bawah beton dan kemudian mengatakan kepada dunia bahwa tidak ada yang terjadi. Kehadiran pasukan khusus berarti Washington ingin menangani masalah ini secara langsung, bukan hanya melempar bom dari jauh. Trump juga meningkatkan tekanan publik. Dia menulis bahwa waktu Iran semakin habis dan para pemimpin Iran harus bertindak cepat, mengancam akan ada konsekuensi yang berat jika mereka tidak bergerak. Entah Teheran memberikan jaminan nyata terkait bahan nuklir, atau Amerika Serikat bisa mengubah ancaman itu menjadi aksi militer. Perburuan mata-mata memperluas skenario ini.
FBI menawarkan $200.000 untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan penghukuman Monica Witt, mantan spesialis kontra intelijen Angkatan Udara Amerika Serikat. Dia dituduh membelot ke Iran dan menyerahkan informasi pertahanan nasional kepada rezim tersebut. Didakwa pada tahun 2019 dan masih buron hingga sekarang. Kasus ini berat karena melibatkan rahasia Amerika, jaringan intelijen, dan kemungkinan bantuan langsung kepada pihak musuh, yaitu Iran. Perburuan ini tidak terpisah dari krisis. Ini menunjukkan bahwa Washington sedang menangani Iran di dua front sekaligus, yaitu front nuklir dan front spionase. Di sisi lain, Trump menekan untuk menarik atau menetralkan material yang diperkaya. Di sisi lain, FBI berusaha menangkap seseorang yang dituduh memberikan informasi sensitif kepada rezim tersebut. Amerika Serikat tidak hanya ingin menahan Teheran di bidang militer, tetapi juga ingin membongkar jaringan yang membantu Iran memahami metode Amerika. Rezim Iran mencoba merespons di laut. Anggota parlemen yang terkait dengan keamanan nasional Iran menyatakan bahwa Teheran telah menyiapkan mekanisme untuk mengontrol lalu lintas di Selat Hormuz melalui jalur yang telah ditentukan dan memungut biaya untuk layanan khusus. Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa hanya kapal dagang dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan Iran yang akan diuntungkan. Ini adalah tekanan ekonomi dan politik. Teheran ingin mengubah kelemahan menjadi ancaman. Rezim tersebut terpojok oleh risiko serangan baru, kemungkinan operasi darat, dan pengawasan Amerika terhadap target nuklir mereka. Alih-alih mundur, mereka mencoba menciptakan biaya bagi kapal, perusahaan, dan pemerintah yang bergantung pada selat tersebut. Invasi yang sedang dibicarakan sekarang bukanlah sebuah gerakan lambat dengan pengibaran bendera dan pendudukan ibu kota. Ini adalah operasi presisi yang dilakukan untuk mencari material nuklir dan mencegah Iran menggunakan kekacauan sebagai tempat bersembunyi. Inilah bom politik yang Trump lemparkan ke Teheran. Dia tidak hanya berbicara tentang menyerang markas atau menghancurkan gedung-gedung. Dia menawarkan opsi untuk masuk, mengambil apa yang diinginkan, dan meninggalkan rezim tanpa aset paling berbahaya bagi Iran. Itu adalah humiliasi strategis. Garda Revolusi masuk ikut dalam perhitungan ini. Sebagai inti keras dari perlawanan Iran, mereka mengendalikan bagian paling menentukan dari struktur militer, mempengaruhi program nuklir, dan menopang sikap paling agresif dari rezim. Jika Gedung Putih memahami bahwa kelompok ini bisa mencoba menyembunyikan material, memindahkan aset-aset atau mengulur waktu, kehadiran pasukan khusus menjadi respon langsung. Trump tidak ingin membiarkan Iran mengubah negosiasi menjadi sandiwara. Dia ingin menekan di titik yang paling sakit pada material, para komandan, jalur-jalur spionase, dan kemampuan rezim untuk menggertak. Langkah selanjutnya tergantung pada keputusan politik di Gedung Putih dan reaksi Iran dalam beberapa jam ke depan. Jika rezim bersikeras untuk mengulur-ulur waktu, mengancam Selat Hormuz, dan menggunakan TV pemerintahnya untuk mempersiapkan rakyat menghadapi perang, opsi serangan darat menjadi lebih kuat, sementara Delta Force tidak muncul dalam skenario ini. Secara kebetulan, pasukan itu muncul karena kesabaran telah habis, ketidakpercayaan memuncak, dan Washington sekarang memperlakukan program nuklir Iran dengan cara yang berbeda. Target yang harus dicapai bukan hanya dikutuk. Dalam pidato, saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda terus mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe channel ini, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas. Milson Alves Amin.